Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih membahas materi pola bilangan. Kompetensi dasar: membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Siswa diharapkan dapat mencermati keterkaitan antar suku-suku pola bilangan atau bentuk-bentuk pada konfigurasi objek. Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas yang pertama ialah pola dan suku-suku barisan bilangan. Yang kedua, barisan aritmetika. Yang ketiga, barisan geometri. Yang pertama, pola dan suku-suku barisan bilangan. Perhatikan gambar ketinggian gedung berlantai 1, gedung berlantai 2, dan gedung berlantai 3. Ketinggian gedung berlantai 1, berlantai 2, berlantai 3 membentuk barisan bilangan, yaitu untuk berlantai 1 yaitu 5 meter dan gedung berlantai 2 9 meter dan gedung berlantai 3 13 meter. Berapakah ketinggian gedung berlantai 4? Berdasarkan pola di atas, ketinggian gedung bertambah 4 meter setiap tambah satu lantai. Jika pola tersebut diikuti, ketinggian gedung berlantai 4 adalah 17 meter. Pola ketinggian gedung pada gambar di atas adalah bertambah 4 meter setiap tambah satu lantai. Dengan mengikuti pola tersebut, dapat ditentukan ketinggian gedung berlantai 5, berlantai 6, dan berlantai seterusnya. Pada subbab ini, kita akan belajar tentang barisan bilangan meliputi polanya hingga menentukan rumus umumnya. Barisan bilangan. Perhatikan pola bilangan-bilangan berikut. Yang A, 1, 3, 5, 7. Yang B, 2, 4, 6, 8, 10. Yang C, 3, 6, 9, 12, 15. Jika kalian perhatikan, bilangan-bilangan pada A, B, dan C disusun dengan pola tertentu. Bilangan-bilangan tersebut disebut barisan bilangan. Adapun setiap bilangan dalam barisan bilangan tersebut disebut suku barisan. Suku ke N suatu barisan bilangan ditulis dengan UN. Contoh, pada barisan bilangan 1, 3, 5, 7 untuk suku ke-1 yaitu adalah 1. Untuk suku kedua yaitu adalah 3. Untuk suku ketiga adalah 5 dan untuk suku keempat adalah 7. Barisan bilangan 1, 3, 5, 7 memiliki 4 suku. Beberapa contoh aturan barisan bilangan. Yang pertama, barisan dengan aturan ditambah. Barisan dengan aturan ditambah terdapat dua, yaitu barisan bertingkat 1. Barisan bilangan 1, 3, 5, 7 merupakan barisan bertingkat 1. Yang kedua, barisan bertingkat 2. Barisan bilangan 1, 3, 6, 10 merupakan barisan bertingkat 2. Yang B, barisan dengan aturan dikali. Setiap suku diperoleh dengan mengalikan angka 2 dari bilangan sebelumnya. Contohnya, 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, selanjutnya 6 kita kalikan dengan 2, dapatlah 12. Selanjutnya lagi, 12 dikali 2 sama dengan 24. Nah, untuk mencari suku kelima, 24 kita kalikan dengan 2. Didapatlah nanti hasilnya 48. Selanjutnya, barisan dengan aturan dipangkatkan.
Barisan bilangan 1, 8, 27, 64 merupakan barisan dengan aturan dipangkatkan. Nah, untuk yang keempat yaitu barisan Fibonacci. Barisan bilangan Fibonacci yaitu 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Mulai dari suku ketiga, setiap suku diperoleh dengan menjumlahkan dua suku sebelumnya. Yang ketiga, menemukan rumus suku ke N atau UN. Contoh, barisan bilangan 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Untuk suku pertama, 2. Untuk suku kedua, 4. Untuk suku ketiga, 8. Dan untuk suku keempat, 16. Kita lihat pola barisan bilangannya, yang dimana jika 2 dipangkat 1 sama dengan 2, 2 dipangkat 2 sama dengan 4, 2 dipangkat 3 sama dengan 8, dan 2 dipangkat 4 sama dengan 16, dan seterusnya. Sehingga diperolehlah rumus suku ke N, yaitu UN sama dengan 2 pangkat N. Barisan aritmatika dan barisan geometri. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku barisan yang berurutan nilainya selalu tetap atau sama. Selisih yang selalu tetap ini dinamakan beda. Contoh, barisan aritmatika naik. Barisan 1, 3, 5, 7, 9 merupakan barisan aritmatika dengan beda 2. Ciri-ciri barisan aritmatika naik yaitu nilai sukunya makin besar atau nilai beda positif. Barisan aritmatika menurun. Barisan 6, 3, 0, negatif 3, negatif 6 merupakan barisan aritmatika dengan beda negatif 3. Ciri-ciri barisan aritmatika menurun yaitu nilai sukunya makin kecil atau nilai beda bernilai negatif. Berikut contoh bukan barisan aritmatika. Barisan 4, 5, 7, 10, 14 bukan merupakan barisan aritmatika karena selisih antara dua suku barisan yang berurutan nilainya tidak tetap. Rumus-rumus pada barisan aritmatika. Diketahui barisan aritmatika yaitu U1, U2, U3, U4, U5, dan seterusnya hingga sampai UN. Rumus suku ke N yaitu UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali B, yang dimana UN sama dengan suku ke N. A itu untuk suku pertama dan B itu untuk beda. Nah, untuk bedanya ini kita memiliki rumus yaitu B sama dengan UN dikurang UN dikurang 1. Nah, untuk lebih mudahnya kita langsung masuk ke contoh ya. Berikut contoh soal. Suku ke-12 barisan aritmatika 14, 17, 20, 23, dan seterusnya. Ditanya suku ke-12. Berarti kita gunakan rumus. Rumus barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali B. A sama dengan di sini A kan suku pertama. Suku pertama dari barisan aritmatika di sini adalah 14. Untuk bedanya kita cari menggunakan rumus beda, yaitu UN dikurang UN dikurang 1. Kita gunakan UN-nya dengan suku kedua, yaitu kita ganti jadi U2 dikurang, kan N-nya diganti 2, jadi yang sebelahnya
U2 dikurang 1. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi didapat U2 dikurang U1. Untuk suku kedua yaitu 17 dan untuk suku ke-1 yaitu 14. Jadi 17 dikurang 14 sama dengan 3. Didapatlah beda atau selisih barisan aritmatika tersebut adalah 3. Nah, setelah mendapat beda, kita langsung masuk ke rumus suku ke N-nya. Kita cari suku ke-12 barisan aritmatika tersebut. Jadi, UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali B. Didapatlah N-nya kita ganti dengan 12 ya, karena ditanya suku ke-12. Jadi, U12 sama dengan A, suku pertamanya yaitu 14 ditambah N-nya tadi diganti 12. Jadi, 12 dikurang 1, bedanya kita dapat 3. Jadi, 3 sama dengan 14 ditambah 11, ini didapat dari 12 dikurang 1. Jadi 11 dikali 3 sama dengan 14 ditambah 33 sama dengan 47. Jadi suku ke-12 barisan aritmatika 14, 17, 20, 23 adalah 47. Sekarang kita masuk ke barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang memiliki perbandingan setiap dua suku barisan yang berurutan, nilainya selalu tetap atau sama. Nah, kalau sebelumnya di barisan aritmatika, yang selalu tetap atau sama itu adalah selisihnya. Sedangkan untuk barisan geometri, yang selalu tetap atau sama itu adalah perbandingannya. Perbandingan yang selalu tetap ini dinamakan dengan rasio. Contoh, barisan 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya merupakan barisan geometri dengan rasio 2 karena perbandingan setiap dua suku yang berurutan selalu sama, yaitu 2. Nah, untuk contoh selanjutnya, silakan dilihat kan barisan 1024, 512, 256, 128, 64, dan seterusnya merupakan barisan geometri dengan rasio 1/2 karena perbandingan setiap dua suku yang berurutan selalu sama, yaitu 1/2. Selanjutnya, rumus-rumus pada barisan geometri. Diketahui barisan geometri yaitu U1, U2, U3, U4, U5, dan seterusnya hingga UN. Rumus suku ke N pada barisan geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1, di mana UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, dan R adalah rasio. Rumus rasio adalah R sama dengan UN per UN dikurang 1. Untuk mempermudahnya, kita langsung ke contoh ya. Nilai suku keempat dari barisan geometri 4, 12, 36 adalah, rumus yang digunakan adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1, di mana A adalah suku pertama, yaitu 4, dan kita cari rasionya dulu ya. R sama dengan U2 per U2 dikurang 1, sama dengan U2 per U1. U1 ini didapat dari tadi 2 dikurang 1 sama dengan 1 kan. Jadi sama dengan U2 adalah suku keduanya 12 dan suku pertamanya adalah 4. Jadi 12 per 4 sama dengan 3. Jadi didapatlah rasionya 3. Kita langsung masukkan ke dalam rumusnya ya. Jadi UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. UN-nya kan yang ditanya 4.
nilai suku keempat, jadi N-nya diganti dengan 4. U4 sama dengan 4 dikali 3 pangkat 4 dikurang 1. 3 sebagai rasio, 4 adalah suku pertama, dan N-nya tadi diganti dengan 4. Jadi, suku keempat sama dengan 4 dikali 3 pangkat 3. Suku keempat sama dengan 4 dikali 27. 27 didapat dari 3 pangkat 3. Jadi, hasilnya adalah 4 dikali 27 sama dengan 108. Jadi suku keempat dari barisan geometri 4, 12, 36 adalah 108. Nah, belajarnya sampai sini dulu ya. Sampai jumpa minggu depan dan terima kasih.